Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel and let's study again with Aninasa Heri. Kali ini kita akan membahas mengenai pertanyaan tes wawancara SKB Kemenak RI yang sering ditanyakan. Namun sebelum kita lanjut, silakan buat teman-teman tonton video ini sampai selesai, kemudian like, comment, share, dan juga subscribe channel ini. Thank you. And apa aja sih pertanyaannya? Oke, tapi sebelum kita ke pertanyaannya, kita perlu tahu kenapa sih kita harus tahu pertanyaan yang sering ditanyakan. Karena bobot dari wawancara itu lumayan teman-teman, 35%. Sementara untuk tes psikotes itu adalah 30%. Dan untuk praktik kerja sama dengan wawancara 35%. Angka ini cukup mendukung kita untuk meningkatkan nilai SKB yang itu mencapai 60%. Dan SKD itu sendiri adalah 40%. Dan nanti jumlah dari SKD dan SKB itu disatukan menjadi nilai akhir kita. Karena lumayan besar nih nilai dari wawancara, maka kita perlu tahu apa saja sih pertanyaan yang sering ditanyakan, sehingga kita bisa menyusun apa-apa pertanyaan dengan jawaban yang sesuai dan kira-kira sesuai dengan apa yang mereka mau juga. Pertanyaan pertama, ceritakan tentang diri Anda, latar belakang pendidikan, pengalaman berorganisasi dan bekerja, serta alasan mengapa ingin menjadi PNS. Nah, untuk identitas diri kita sebenarnya cukup singkat saja. Namun kita perlu menjelaskan secara jelas, singkat, padat mengenai latar belakang pendidikan kita. Kemudian bisa juga mengenai prestasi selama kita menempuh pendidikan tersebut. Juga pengalaman berorganisasi. Ingat ya teman-teman, untuk pengalaman berorganisasi ini adalah sumbangsih kita kepada organisasi tersebut, di mana organisasi tersebut juga memberikan sumbangsih yang lebih luas lagi kepada banyak orang. Bukan untuk hal yang menimbulkan anarkis, apalagi untuk mahasiswa. Ketika mahasiswa biasanya semangat kita menggebu-gebu, dan itu saatnya berorganisasi yang kita sangat aktif biasanya. Nah, catatannya adalah kita melakukan kebaikan untuk banyak orang dan tidak anarkis. Kemudian juga mengenai pengalaman bekerja kita. Nah, sebenarnya akan lebih mendukung ketika wawancara kita menceritakan pengalaman bekerjanya itu ditambahkan dengan SK atau surat keterangan yang kita miliki. Di situ biasanya juga ditanyakan pertanyaan yang mendalam mengenai apa sih sumbangsi yang telah kita berikan kepada tempat kita bekerja. Kemudian bisa juga mengenai teamwork kita selama kita bekerja di sana, masalah yang kita hadapi, dan bagaimana kita menyelesaikan masalah tersebut. Pertanyaannya bisa lanjut ke hal yang seperti itu ya teman-teman. Kemudian ada juga pertanyaan mengenai alasan mengapa ingin menjadi PNS. Setiap orang sebenarnya memiliki alasan masing-masing mengapa ingin menjadi PNS. Namun di sini kita butuh alasan yang itu kebermanfaatannya untuk banyak orang. Meskipun nanti pada akhirnya ada manfaat yang kita peroleh. Seperti itu ya teman-teman. Dan juga untuk menjadi PNS sendiri, karena kita adalah bekerja untuk rakyat dan kita digaji ya gitu, dalam tanda kutip digaji oleh rakyat, maka kita harus menyatukan tujuan kita itu sesuai dengan tujuan dari rakyat Indonesia, tujuan dari negara ini, yaitu misalkan di dalam bidang pendidikan maka mencerdaskan kehidupan bangsa, misalkan seperti itu, yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, karena ini dengan Kemenak kaitannya seperti itu. Jadi setiap alasan, kalau pertanyaannya mengapa, itu sebaiknya dikaitkan dengan nilai-nilai Islam. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya pertanyaan nomor 2. Apakah saudara pandai membaca Al-Quran? Nah, kalau mendaftar di Kemenak, berarti kalau untuk keagamaan Islam, seperti itu ya, untuk yang beragama Islam, pastikan kita bisa membaca Al-Quran.
Terlebih lagi lebih baik kalau kita pandai seperti itu. Nah, di sini pandai maksudnya adalah betul secara makhrajnya, secara tajwidnya. Jadi dari sekarang boleh nih belajar membaca Al-Qur'annya untuk dimahirkan lagi ya teman-teman. Selanjutnya mereka butuh bukti, maka kita diminta untuk membaca Al-Qur'an. Nah, biasanya ayatnya mereka yang tentukan 5 sampai 6 ayat, misalkan seperti itu. Selain itu, setelah membaca Al-Qur'an biasanya juga ditanya tentang tajwidnya, juga makna dari ayat yang dibaca tadi. Kalau kita sering membaca Al-Qur'an dan terjemahannya, meskipun kita tidak bisa berbahasa Arab, maka itu akan sedikit membantu gitu teman-teman. Jadi ada kata-kata yang akan sering muncul di dalam Al-Qur'an itu bahasanya sebenarnya bisa dipahami, bisa ya seperti itulah bahasa Al-Qur'an gitu ya. Kemudian ada juga yang diminta menuliskan ayat Al-Qur'an. Biasanya ayat-ayat pendek, Al-Fatihah atau misalkan surat An-Nas atau surat Al-Kafirun seperti itu. Jadi boleh berlatih agar tulisannya lebih bagus lagi dan juga lebih sesuai dengan tajwid. Ya. Selanjutnya pertanyaan nomor 3. Coba lafalkan doa iftitah, qunut, doa sholat, doa masuk keluar rumah atau masjid dan lain-lain. Intinya doa yang terkait dengan kehidupan sehari-hari. Nah, terkait dengan doa sholat itu ada yang ditanyakan doa setelah sholat wajib, atau doa setelah selesai sholat duha, doa setelah selesai sholat lail. Sholat lail itu seperti tahajud atau witir, seperti itu ya teman-teman. Nah, pertanyaan selanjutnya nomor 4. Coba praktekkan sholat subuh. Nah, dan juga ada yang coba praktekkan sholat jenazah. Jadi mungkin kalau untuk sholat subuh karena 2 rakaat relatif lebih cepat ya. Mungkin kalau sholatnya selama ini buru-buru, bisa nih dibenarkan lagi tajwid dari bacaan sholatnya. Dan juga dipahami makna dari bacaan sholat yang kita baca itu apa. Dan juga tentang praktek sholat jenazah. Tidak semua, namun ada. Jika teman-teman mungkin selama ini hafalnya yang doanya yang singkat, mungkin bisa mulai menghafalkan doanya yang panjang. Kemudian kan kalau mayatnya perempuan berbeda, mayatnya laki-laki berbeda, kemudian mayatnya lebih dari 1 orang juga berbeda. Mungkin bisa lebih dipelajari lagi dari sekarang. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 5. Bagaimana pendapat Anda tentang blank blank blank? Nah, blank 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 ini adalah terkait isu terkini. Nah, karena di tahun 2008 waktu itu isu terhangatnya adalah mengenai toleransi umat beragama. Jadi pertanyaannya terkait hal itu. Contohnya, bagaimana sikap dan tindakan Anda jika pemimpinnya itu adalah non-muslim, sementara kita adalah warga Indonesia yang hidup sebagai negara yang demokratis. Dalam hal ini, kita tetap harus mengutamakan nilai-nilai toleransi. Dan terkait dengan akidah, kita tetap mengutamakan Islam. Namun, karena negara kita ini majemuk, kita tetap harus saling menghargai. Gitu ya teman-teman, akidah kita harus tetap kuat, namun toleransi juga tetap harus dijalankan. Bagaimana Nabi ya ketika dulu, Nabi itu kalau masalah akidah, ya akidah lakum dinukum waliyadin, seperti itu. Namun kepada umat beragama yang lain, kepada Nasrani atau Yahudi, beliau tetap bermuamalah dengan mereka. Seperti itu. Nah, kemudian kalau terkait dengan saat ini. Nah, kalau terkait dengan saat ini, isu yang lagi hangat adalah mengenai corona ya teman-teman. Dan itu memiliki impact atau dampak yang luas bagi kehidupan kita.
termasuk kehidupan beragama, termasuk kehidupan berkarir, termasuk kehidupan ketika kita sebagai PNS jika menghadapi kondisi yang sama. Namun harapannya corona sih cepat berlalu ya teman-teman. Pertanyaannya bisa jadi seperti ini. Bagaimana sikap Anda terkait anjuran pemerintah untuk stay at home termasuk ibadah dari rumah? Dan ini juga sebagaimana yang diperintahkan oleh MUI. Oke, Majelis Ulama Indonesia. Bagaimana sikap Anda jika mengingat bahwa ibadah di masjid pahalanya bisa lebih besar? Jadi, kelompok masyarakat dalam kenyataan yang terjadi saat ini adalah ada yang langsung menaati peraturan ini. Namun ada juga yang tetap menjalankan ibadahnya belum mau dari rumah. Nah, sebagai PNS, ketika kita sebagai PNS dianggapnya, maka kita diusahakan untuk tetap pro pemerintah karena ini adalah anjuran untuk kebaikan. Sampai-sampai di situ MUI sudah memerintahkan kita. Nah, berarti kan itu memang anjuran yang ada juga dalam agama kita karena MUI sudah membahasnya. Karena di Indonesia kita punya MUI dalam memutuskan perkara keagamaan seperti itu ya teman-teman. Dan insya Allah sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Karena mereka berijtima untuk hal tersebut. Jadi terkait dengan isu-isu terkini, mungkin lebih luas lagi nih nanti pertanyaannya. Ya, seperti contohnya, apa sih hal yang Anda lakukan ketika pandemi corona untuk kebaikan umat secara luas? Nah, bisa jadi jawabannya adalah saya terus melakukan kebaikan meskipun dari rumah, seperti itu. Bukan untuk memamerkan tindakan sebenarnya teman-teman, tapi untuk menunjukkan bagaimana sih peran kita terhadap kehidupan masyarakat seperti itu. Contoh, kita ikut menggalang dana yang akan diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, tapi dari rumah seperti itu. Jadi kita membentuk komunitas misalkan untuk menggalang dana melalui transferan gitu yang nanti disumbangkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena apa? Karena di dalam Islam memang kita harus saling tolong menolong seperti itu ya teman-teman. Jadi sebenarnya pertanyaannya itu bisa lebih luas lagi. Oke, itu dia teman-teman pertanyaan yang sering ditanyakan dan insya Allah akan ditanyakan. Semoga konten kali ini bermanfaat buat kita. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat, yakin menjadi PNS pembukaan CPNS 2019 ini. Bismillah, Allahumma amin, dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share video Ani Nusa Heristo. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.